Halo semua, kenalkan nama saya Daniel Febrian Tumanggor dengan NIM 4443239. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas bisnis model kanvas saya pada mata kuliah kewirausahaan. Oke, baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari bisnis usaha saya, yaitu abon ikan. Latar belakangnya itu Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki potensi yang besar dalam bidang perairannya, terkadang masih memiliki tantangan yang besar juga dalam hal pengolahan ikan secara maksimal. Sementara ikan ini tuh sebagai sumber protein yang besar, dia itu memiliki banyak manfaat yang besar juga bagi kesehatan, namun seringkali mudah rusak. Jadi saya terpikirkan sebuah bisnis di mana saya akan membuat ikan yang diolah dengan cara yang menarik dan kreatif agar ikan yang saya buat ini dapat dibilang lebih awet dan juga tidak mudah rusak, agar dapat dikonsumsi juga dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, abon ikan yang akan saya buat ini hadir sebagai solusi untuk meningkatkan nilai tambah dalam bidang perikanan, karena abon ikan ini merupakan sebuah produk perikanan yang dapat dibilang simple dan juga praktis dalam penyajiannya. Jadi abon ikan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan setiap orang yang menginginkan makanan yang enak namun tetap bergizi. Apalagi abon ikan ini juga dapat dijadikan oleh-oleh khas daerah pesisir ataupun daerah penghasil dalam sektor perikanan, dan juga dapat membuka peluang usaha untuk memberdayakan nelayan dan juga UMKM lokal. Selanjutnya masuk ke dalam bisnis model kanvas yang telah saya buat. Yang pertama terdapat key partners. Dalam key partners ini terdapat yang pertama nelayan atau pemasok ikan segar sebagai bahan baku utama. Yang kedua produsen bumbu dan rempah-rempah. Yang ketiga ada distributor dan reseller. Yang keempat ada layanan logistik dan pengiriman. Yang kelima ada UMKM lokal untuk kemitraan produk. Dan yang terakhir, yang keenam, ada dinas perikanan atau lembaga pemerintah terkait UMKM. Selanjutnya pada tabel key activities, yang pertama itu ada pengolahan dan produksi abon ikan. Yang kedua itu terdapat pengemasan produk atau packaging. Yang ketiga itu ada pemasaran dan promosi secara online ataupun offline. Yang keempat penjualan dan distribusi. Yang kelima yaitu pengendalian kualitas atau quality control. Dan yang terakhir yang keenam ada riset dan pengembangan produk atau varian, rasa maupun inovasi. Selanjutnya pada tabel key resource. Pada tabel key resource ini yang pertama itu terdapat ikan segar sebagai bahan baku. Selanjutnya yang kedua ada peralatan produksi seperti wajan, alat pres, dan juga pengering dan sebagainya. Selanjutnya ada tim produksi dan tenaga kerja yang saya butuhkan untuk membuat abon ikan. Selanjutnya yang keempat ada kemasan yang menarik dan juga higienis. Yang kelima ada akses ke pasar secara online ataupun offline. Oke, pada tabel selanjutnya ada tabel value proposition. Pada tabel value proposition ini, abon ikan kita lihat sebagai produk olahan yang sehat, tahan lama, dan juga bergizi tinggi. Selanjutnya yang kedua ada abon ikan sebagai alternatif lauk praktis untuk masyarakat. Yang ketiga, produk lokal yang saya buat ini, abon ikan dapat mendukung nelayan dan juga UMKM. Yang keempat, abon ikan olahan saya ini memiliki varian rasa, ada rasa yang pedas, manis, ataupun yang original. Oke, yang terakhir ini juga abon ikan olahan saya ini dapat saya targetkan kepada daerah pesisir, khususnya para wisatawan, ataupun juga bisa ke daerah-daerah khususnya sektor perikanan yang banyak masyarakatnya yang gemar makan ikan. Dan juga bisa juga target pasar itu saya
berikan kepada teman-teman sejurusan saya di jurusan perikanan. Selanjutnya pada tabel customer relationship, yang pertama itu ada pelayanan pelanggan ramah dan juga responsif. Yang kedua itu ada loyalty program untuk pelanggan tetap. Yang ketiga itu ada edukasi tentang manfaat dan cara konsumsi produk. Dan yang terakhir ada komunikasi rutin yang akan saya lakukan melalui media sosial atau WhatsApp. Jadi nanti para customer dapat bertanya dalam kanal media sosial yang akan saya buat, dan juga mungkin via WhatsApp dapat berkomunikasi dengan usaha kami agar hubungan relationship dengan customer tetap terjalan dan juga dapat menjadi pelanggan tetap. Oke, terus pada tabel selanjutnya channel. Yang pertama ini penjualan langsung di toko atau warung lokal. Yang kedua, pasar tradisional dan pameran UMKM. Ketiga, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Terus yang keempat, ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Yang kelima, ada website resmi seperti memperkenalkan produk perikanan. Dalam kanal websitenya mungkin saya bisa memperkenalkan produk saya ke dalam kanal tersebut. Dan yang terakhir ada agen atau reseller di sekitar daerah. Lanjut ke dalam tabel customer segment. Yang pertama bisa menjangkau ke ibu rumah tangga dan keluarga. Yang kedua bisa menjangkau ke mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan makanan simpel dan praktis. Yang ketiga kepada wisatawan sebagai oleh-oleh ataupun buah tangan dari suatu daerah. Selanjutnya ke dalam toko oleh-oleh sebagai makanan khas. Dan yang terakhir kepada konsumen yang peduli dengan produk lokal. Selanjutnya masuk ke dalam cost structure. Pada tabel cost structure ini, yang pertama ada pembelian ikan dan bumbu. Yang kedua ada biaya produksi seperti tenaga kerja, listrik, air, dan juga gas. Yang ketiga ada biaya kemasan. Yang keempat ada pemasaran dan promosi. Yang kelima ada biaya distribusi dan logistik. Dan yang terakhir, yang keenam, ada pengembangan produk dan inovasi. Oke, masuk ke dalam tabel yang terakhir, yaitu revenue stream. Pada tabel revenue stream ini, yang pertama itu ada penjualan langsung produk abon ikan. Yang kedua ada penjualan melalui marketplace dan juga reseller. Yang ketiga ada paket langganan bulanan seperti abon siap kirim jika sudah merupakan langganan bulanan kami. Selanjutnya ada produk bundling atau seperti campuran dari dalam suatu produk, itu ada abon plus sambal atau keripiknya nanti akan kami kreasikan. Dan yang terakhir ada penjualan khusus pada event seperti sebagai souvenir dan juga hampers. Baik, sekian dari presentasi tentang bisnis model kanvas yang telah saya buat. Semoga dari bisnis model kanvas yang telah saya buat ini dapat terjalankan dengan baik sesuai apa yang telah saya buat. Sekian, terima kasih.